Assalamualaikum semuanya. Nah, hari ini kita ketemu lagi di tema 1 Subbab A kelas 9 kurikulum Merdeka Belajar. Nah, di Subbab A ini kita akan belajar mengenai perubahan sosial. Apa yang akan kamu pelajari? Yang kamu pelajari adalah pengertiannya, bentuk-bentuknya, penyebabnya, dan dampaknya dari perubahan sosial apa aja. Oke, sudah tidak sabar bukan? Kita mulai ya. Nah, perhatikan gambar ini. Menurut gambar ini, perubahan sosial itu baik atau buruk? Nah, di sini ada gambar bagaimana dulu dan sekarang. Sudah kamu analisa gambarnya? Oke, mungkin ada yang jawab perubahan sosial itu baik, atau ada juga yang jawab perubahan sosial itu buruk. Jadi, perubahan sosial itu baik atau buruk tergantung dari aktor perubahan sosialnya. Karena dia yang berperan untuk menentukan apakah perubahan itu menuju baik atau buruk. Siapa yang menjadi aktor? Yang menjadi aktornya adalah kita semua, yaitu masyarakat atau manusia. Nah, sebelum masuk ke perubahan sosial, kamu harus tahu dulu dong artinya. Nah, pengertian perubahan, mungkin kita biasa melihat perubahan itu atau yang mudah diamati adalah perubahan fisik. Contohnya adalah perubahan fisik kamu dari kecil sampai sekarang. Apakah yang berubah di dalam dirimu hanya fisikmu saja? Ada juga perubahan-perubahan lain sosial yang ada di dalam dirimu. Nah, kenapa bisa berubah? Bisa berubah itu karena tergantung dari kebiasaan sehari-hari atau cara berinteraksimu. Apalagi masyarakat itu berkembang mengikuti zaman. Contohnya dari cara berpakaian kita dan penggunaan teknologi. Di sini Ibu beri contoh adalah perubahan mobile phone dari pertama kali keluar sampai yang sekarang. Ini adalah contoh perubahan dilihat dari waktunya. Ada evolusi atau lambat. Ini adalah ngebandingin antara masyarakat pesisir dengan masyarakat pedalaman. Masyarakat pesisir itu mereka sifatnya lebih dinamis dan lebih terbuka. Kenapa bisa begitu? Karena dari sejak dahulu kala masyarakat pesisir itu sering berinteraksi dengan masyarakat luar. Nah, karena zaman dulu yang menjadi pintu gerbang suatu daerah itu kan dari pesisirnya kan. Nah, sehingga masyarakat pesisir itu memiliki sifat yang lebih mudah menerima sesuatu yang baru. Lain halnya dengan masyarakat pedalaman yang cenderung memiliki sifat tertutup dan menerima perubahan dengan sangat lambat. Kenapa bisa begitu? Karena dari dahulu kala, karena dia di pedalaman, entah dia di tengah hutan atau di pegunungan, itu dia jarang sekali bertemu masyarakat luar kecuali masyarakat sukunya sendiri, sehingga terhadap sesuatu yang sifatnya asing atau di luar dari lingkungannya itu dia lebih cenderung menolak atau menerima perubahan secara perlahan. Nah, kenapa dua tersebut itu bisa dibilang evolusi? Karena perubahan masyarakat pesisir jadi terbuka sedangkan pedalaman itu jadi tertutup itu membutuhkan waktu yang sangat lama. Bahkan kalau Ibu tanya kapan mulai berubahnya, kalian pasti akan sulit menjawabnya. Tidak akan tahu kapan tanggalnya atau kapan tahunnya. Cuma yang bisa kita lakukan adalah kita merasakan ada perubahan di dalam masyarakat. Itu ciri-ciri evolusi. Gimana dengan revolusi? Di sini Ibu ambil contoh revolusi industri. Coba ada yang tahu gak sejak kapan revolusi industri itu terjadi? Kalian pasti tahu dong tahun berapa, mulai abad keberapa? Sekitar abad ke-18 atau lebih tepatnya sejak ditemukannya mesin uap oleh James Watt, itu industri itu mengalami perubahan. Yang tadinya masyarakat cenderung dalam produksi menggunakan tenaga manusia atau hewan, dan sekarang sudah menggunakan tenaga mesin. Efeknya apa? Kalau revolusi, efeknya adalah
pabrik itu menggunakan tenaga mesin tuh secara cepat, tidak hanya di Inggris saja, bahkan ini tuh sampai ke luar Inggris, bahkan mendunia perubahannya. Nah, di sini ada industri mulai dari yang tahap pertama 1.0 sampai 4.0. Contoh perubahan evolusi lagi adalah sistem mata pencarian purba. Masih ingat dong, waktu awal manusia purba itu sistem mata pencariannya menggunakan sistem apa? Ya, betul, sistem berburu dan meramu. Kenapa akhirnya manusia bisa berubah sistem pekerjaannya? Itu karena dia menyesuaikan diri terhadap lingkungannya. Gak mungkin dong manusia itu dengan populasi yang terus bertambah tapi hanya mengandalkan berburu. Nah, akhirnya manusia mulai berpikir bagaimana caranya biar hidup tidak berpindah-pindah. Akhirnya muncullah yang namanya sistem bercocok tanam. Pembagian kerjanya sudah lebih kompleks lagi. Lalu muncullah nanti sistem perundagian atau para ahli. Dan sampai pada akhirnya manusia seperti yang kita rasakan sekarang hidupnya. Sistem mata pencariannya berbeda-beda, beraneka ragam, yang penting saling memenuhi kebutuhan. Nah, kapan sistem manusia mengalami perubahan? Tidak ada tanggal pastinya kan? Atau tahun pastinya. Nah, yang bisa kita rasakan adalah perubahannya. Itu contoh dari evolusi. Nah, ini adalah perkembangan revolusi industri. Bermula dari industri 1.0 yang hanya mengandalkan mesin dan tenaga uap. Lalu industri 2.0 ini sekitar tahun 1870. Ini sudah mulai memproduksi dalam jumlah banyak dan mengandalkan energi listrik. Jadi lebih banyak daripada 1.0. Kemudian industri 3.0 ini sudah mulai mengandalkan mesin-mesin elektronik dan komputer dan otomatis. Nah, sekarang kita udah masa di industri 4.0. Nah, ini menggunakan kekuatan networking atau jaringan internet dan cyber. Bahkan sudah menggunakan AI, yaitu kepintaran. Jadi tidak menggunakan kekuatan atau tenaga manusia lagi. Nah, di sini yang tadi sudah Ibu jelaskan ya, perkembangan industri, evolusi industri. Ya, kita sudah ada di tahap 4.0 yang sudah menggunakan kecerdasan buatan. Sekarang perubahan dilihat dari cakupan atau pengaruhnya. Ada berapa jenis? Ya, ada 2, yaitu perubahan kecil dan perubahan besar. Dilihat dari pengaruhnya ya, seperti namanya, kalau perubahan kecil ini hanya berpengaruh pada sebagian kecil masyarakat saja dan terpengaruhnya hanya aspek kehidupan tertentu, sebagian atau satu aspek bahkan. Dan perubahannya ini tidak berdampak signifikan terhadap struktur masyarakat atau aturan masyarakat. Jadi tidak terlalu mempengaruhi masyarakat kalau terjadi perubahan ini. Nah, kalau perubahan besar tinggal sebaliknya. Perubahan besar itu terjadinya sebagian besar, bahkan hampir seluruh masyarakat berubah dan mempengaruhi segala aspek kehidupan. Nah, ini mempengaruhi masyarakat di struktur apa? Di struktur ekonomi, pendidikan, transportasi, teknologi, dan sebagainya. Ini contoh perubahan kecil dan perubahan besar yang terjadi dalam masyarakat. Contohnya, misalkan di suatu daerah tadinya tidak ada pasar, lalu dibangunlah pasar di daerah tersebut. Nah, yang tadinya mungkin di daerah tersebut kerjaannya bukan berdagang, bertani atau yang lainnya, karena adanya pasar, masyarakat sekitar tuh mulai berubah. Ada yang jualan. Tapi apakah di daerah tersebut berubah jadi penjual semua? Tentu saja tidak. Yang berubah hanya sebagian orang. Makanya dibuat perubahan kecil.
Dan meliputi aspek apa aja gara-gara ada pasar ini yang berubah? Aspek yang berubahnya itu hanya di bidang ekonomi saja. Makanya disebutnya perubahan kecil. Sekarang perubahan besar, dilihat. Perubahan besar itu adalah pembangunan setelah masa kemerdekaan Indonesia. Kenapa disebut perubahan besar? Karena setelah kita merdeka, akhirnya kita bebas membangun negara kita kan. Nah, yang dibangun apakah hanya satu kota aja, misalkan hanya Jakarta aja yang waktu itu jadi ibu kota? Tidak kan? Tapi yang dibangun adalah seluruh wilayah Indonesia. Dan yang dibangun apakah hanya aspek ekonomi? Tidak, yang dibangun tuh banyak aspek, pendidikannya, ekonominya, hukumnya, politiknya. Nah, itu namanya perubahan besar. Jadi meluas efeknya dan aspeknya pun meliputi banyak hal, bahkan kalau bisa menyeluruh seluruhnya. Nah, ini perubahan kecil dan perubahan besar. Ini contoh lain perubahan kecil, misalkan model rambut. Nah, misalkan sekarang tuh lagi model rambut kayak gini nih. Apakah semua cowok rambutnya langsung berubah seperti model di sini? Tentu saja tidak kan. Yang berubah siapa? Yang berubah ya orang yang mau aja rambutnya dipotong seperti ini. Nah, itu namanya perubahan kecil, hanya sebagian kecil. Dan di bidang apa berubahnya? Ya cuma satu, di bidang fashion aja. Oke. Contoh perubahan besar lainnya biar kalian tambah paham ya. Contohnya berubahnya masyarakat dari masyarakat agraris menjadi masyarakat industri. Nah, ketika seperti ini yang berubah siapa? Yang berubah itu sebagian besar masyarakat. Apakah ini hanya mempengaruhi bidang ekonomi saja? Tidak, ini meliputi banyak di bidang sosial, masyarakat jadinya berubah, kemudian di bidang politik pemerintahan juga mengalami perubahan padahal efek dari ekonomi. Nah, itu adalah perubahan berdasarkan perencanaannya. Oke. Ini ada gambar lagi nih di kiri dan kanan kalian. Kira-kira yang mana perubahan berdasarkan perubahan yang direncanakan dan tidak direncanakan? Ya, yang kanan bencana alam adalah contoh perubahan tidak direncanakan, sedangkan yang kiri adalah contoh perubahan yang direncanakan. Untuk lebih mudahnya kita lihat karakternya dulu ya. Nah, perubahan direncanakan atau plan change ini karakternya adalah berubah karena ada kehendak atau ada pihak yang merencanakan. Jadi pihak-pihak tersebut ini kita sebut sebagai agent of change. Jadi orang yang menjadi agen perubahannya. Yang berubah adalah yang mana? Yang berubah adalah sebagian aspek kehidupan saja, jadi tidak seluruhnya ya. Nah, perubahan yang direncanakan itu bisa skala kecil atau skala besar, itu bisa terjadi. Sedangkan perubahan yang tidak direncanakan atau unplanned change itu terjadinya tanpa usaha masyarakat. Jadi biasanya terjadi karena unsur ketidaksengajaan. Karena ini tidak direncanakan kan, jadi tidak ada agent of change-nya. Karena tidak ada yang memikirkan terjadi perubahan ini. Nah, salah satu cirinya adalah perubahan ini terjadi karena adanya bencana alam. Tapi ini ciri-ciri yang memudahkan kalian ya, tapi bukan berarti hanya bencana alam aja perubahan tidak direncanakan, ada juga yang lainnya. Jadi pahami karakternya. Nah, contohnya apa? Contohnya adalah penggunaan ini contoh dari perubahan direncanakan ya, penggunaan tas pengganti kantong plastik. Kira-kira adakah orang yang merencanakan ini? Tentu saja ada, yaitu orang-orang yang cinta lingkungan atau bisa juga pemerintah yang ngadain. Apakah ini terjadi secara tiba-tiba? Tentu saja tidak. Ini pasti sudah direncanakan kapan mulai dilakukannya, bagaimana prosesnya. Makanya disebutnya perubahan direncanakan. Contoh lainnya adalah yang sering dilakukan adanya crowdfunding atau urunan dana secara massal untuk membiayai sesuatu. Nah, ini biasanya ada di situs-situs sosial ya, kayak semacam kitabisa.com,
kitabisa.com kayak gitu kan. Nah, ini contohnya misalkan ada ojol yang sakit terus perlu dana sampai 600 juta. Nah, ini kita urunan nih setiap orang. Jadi akhirnya dia bisa kita bantu sembuhkan. Nah, contoh lain dari perubahan yang tidak direncanakan atau unplanned change itu adalah ketika terjadi tsunami di Aceh tahun 2004. Apakah ada yang merencanakan terjadinya tsunami? Tentu saja tidak ada yang mau terjadi bencana kan? Nah, ini terjadi secara tiba-tiba dan merusak seluruh yang dilewati oleh tsunami. Sehingga apa? Tsunami ini kan sering terjadinya di wilayah pesisir ya. Yang orang wilayah pesisir itu kan rata-rata kerjaannya nelayan. Gara-gara rusak semuanya, akhirnya mereka tuh harus pindah ke daerah yang lain atau daerah dataran tinggi, sehingga terjadi perubahan mata pencarian. Atau yang mudah lagi adalah yang tidak direncanakan, penyebaran hoax melalui sosmed. Nah, kenapa ini tidak direncanakan? Sekarang ibu tanya, apakah orang-orang yang menciptakan Twitter, menciptakan Facebook, ciptain WA, ciptain IG, tujuan utama mereka menciptakan itu semua atau sosmed itu semua, apakah untuk menyebarkan hoax atau untuk hate comment? Nah, tentu saja tidak. Ternyata ketika mereka menciptakan aplikasi tersebut, ternyata ada yang tidak direncanakan, yaitu digunakannya untuk hoax, bukan untuk berkomunikasi. Nah, jadi perubahan yang direncanakan tuh kayak awalnya tuh rencananya begini, tetapi kenyataannya ada hal-hal yang menyimpang. Itu termasuk perubahan yang tidak direncanakan. Nah, kita bicarakan dulu mengenai crowdfunding sama petisi daring. Nah, ini sudah biasa kita lakukan di Indonesia juga ya nih. Ini ada beberapa webnya yang biasa dilakukan untuk crowdfunding. Ini juga ada webnya yang bisa digunakan untuk petisi. Nah, ini sangat bagus ya. Jadi kita urunan dana seberapa aja, yang penting ikhlas, sehingga bisa bantu orang lain. Nah, ini biasanya kaitannya dengan produksi barang inovatif, bantuan kemanusiaan, atau pembiayaan tertentu yang dampaknya luas. Atau kalau petisi juga bisa berikan dukungan terhadap sesuatu. Misalnya kayak kemarin tuh terjadi yang Ice on Papua. Itu kan seluruh masyarakat Indonesia kan menolak hutannya dijadikan lahan sawit kan. Akhirnya jadi nggak dibabat? Nggak jadi. Kenapa nggak jadi? Ya karena kita melakukan petisi, nggak ada yang setuju gitu. Kemudian perubahan dilihat dari arah perkembangannya. Ada yang progres dan ada yang regres. Oke, dari gambar tersebut ada yang tahu mana progres, mana yang regres? Ya, kiri kalian adalah progres. Kenapa progres? Karena kita bisa hidup berdampingan dengan alam tanpa merusak alam. Nah, yang kanan disebut regres atau mengalami kemunduran, karena bisa kamu lihat yang tadinya kita hidup selaras dengan alam, akhirnya kita malah merusak alam. Oke, kita lihat lagi contoh lain ya. Nah, ini karakter dari progres. Seperti namanya, progres berarti dia mengarah ke kemajuan dan memberikan keuntungan bagi masyarakat. Kalau regres, dia menuju ke arah kemunduran dan memberikan efek kerugian buat masyarakat. Nah, ini contoh dari progres. Contohnya dulu misalkan orang masih banyak percaya terhadap tahayul, terhadap dukun, terhadap hal-hal yang berbau mistis. Nah, sekarang masyarakat pola pikirnya gimana? Pola pikirnya sudah rasional, sudah nyata. Jika menghadapi sesuatu, pasti melalui uji-uji coba klinis. Misalkan dulu kalau sakit, padahal mah sakitnya mungkin sakit panas atau sakit apa, tapi larinya kemana? Larinya malah ke dukun, minta obatnya apa. Padahal nanti apa yang diberikan dukun itu tidak cocok dengan penyakitnya. Nah, kalau sekarang
masyarakat kalau sakit lebih banyak mereka ke dokter, nanti dicek lab tubuhnya, darahnya, jadi ketahuan sakitnya apa. Nah, perubahan yang sifatnya regres bisa dilihat di sebelah kanan. Ini dulu 2009 kondisi seperti ini, sekarang 2019 seperti ini. Nah, ini menunjukkan apa? Menunjukkan kemunduran kan? Kemunduran dalam apa? Melestarikan hutanan atau sumber daya alam, yang nanti efeknya apa kalau mengalami seperti ini? Efeknya ya buat kita sendiri, entah kita jadi sering kena bencana alam atau yang lainnya. Nah, ini tugas kalian, silakan masing-masing cari 2 contoh. Tidak hanya contohnya, tapi juga harus dijelaskan kenapa itu masuk ke evolusi, kenapa itu masuk ke revolusi, kenapa masuk perubahan besar atau kecil. Nah, jadi totalnya yang kalian cari itu ada 16 ya. Oke, kita lihat faktor penyebab perubahan sosial. Faktor ada 2, yaitu intern dan extern. Kalau intern itu berarti faktornya berasal dari dalam masyarakat. Kalau extern itu dari luar masyarakat. Nih, faktor intern ada apa aja? Ada perubahan jumlah penduduk, penemuan baru, konflik, dan pemberontakan. Ini jadi nyatu ya. Kalau faktor ekstern dari lingkungan alam, ini dari luar ya, peperangan atau kontak dengan kebudayaan lain. Kita akan breakdown atau bahas satu-satu. Nah, perhatikan gambar ini. Dari gambar ini kamu bisa menarik kesimpulan bahwa bertambah atau berkurangnya penduduk bisa menyebabkan perubahan sosial. Tahu dari mana? Dilihat gambar yang kiri. Kita bahas yang kiri dulu ya. Ini contohnya misalkan di masyarakat pedesaan. Nah, kalau masyarakat pedesaan karena penduduknya banyak yang ngerantau atau pergi ke kota, ini kan berarti di desa penduduknya berkurang kan? Itu sehingga menyebabkan desa akhirnya terbengkalai ini seperti ini. Lahan-lahannya tidak ada yang mengerjakan. Akhirnya apa yang terjadi? Yang terjadi adalah perubahan sosial di desa. Di kota penduduknya bertambah terus. Nah, akibat jadi kejadian ini di kota jadi apa? Jadi muncullah yang namanya lingkungan kumuh, kemacetan yang parah. Nah, ini akibat apa terjadinya? Akibat bertambahnya penduduk. Ini akibat berkurangnya, ini akibat bertambahnya. Sekarang perubahan sosial karena penemuan baru. Nah, dari gambar ini kamu bisa lihat sebelum ada listrik dan setelah ada listrik bagaimana perubahannya. Misalkan kita gambar yang atas dulu ya. Misalkan sebelum ada listrik kita beraktivitas. Karena kalau malam gelap ya, kita aktivitasnya tuh lebih banyak di siang hari. Jadi kalau malam tuh udah kayak masuk rumah istirahat gitu, nggak ngapa-ngapain lagi. Tapi semenjak ada listrik, kita tidak terbatas beraktivitas tuh hanya siang hari. Bahkan kita bisa kalau kamu badannya kuat mau aktivitas 24 jam ya bisa-bisa aja. Karena tetap terang gitu. Tahu yang gambar ketiga nih yang gampang. Penemuan baru. Dulu kalau ingin ngasih informasi melalui surat kan. Nah, tapi ini kan waktunya lama ya, informasinya sampai nyampe dan terbatas gitu, nggak mungkin ngasih informasinya sampai banyak banget. Nah, sekarang mulai ada namanya penemuan penemuan telepon. Dan nanti berubah lagi jadi smartphone. Dengan adanya hal tersebut, akhirnya jadi apa? Masyarakat jadi lebih mudah berkomunikasinya dan penyebaran informasi bisa berlangsung cepat dan aktual gitu. Dan secara live informasi-informasi yang diberikan. Nah, ini kenapa bisa berubah seperti itu masyarakat ya? Karena ada penemuan baru. Nah, pertemuan baru dibagi jadi 3 ya. Ada discovery, invention, dan innovation. 3-tiganya penemuan baru. Coba kamu perhatikan apa perbedaan dari ketiga hal tersebut. Kalau discovery menemukannya itu
penemuan barunya tuh sebenarnya udah ada dari sebelum ditemukan. Jadi dia hanya menunggu ditemukan oleh seseorang. Dan discovery ini biasanya ditemukannya karena proses yang tidak sengaja dan berlangsung dengan sangat cepat. Kalau invention itu adalah menemukan sesuatu yang benar-benar baru. Jadi sebelumnya tuh nggak ada. Dan ini biasanya adalah berupa hasil kreasi manusia. Jadi hasil pemikiran manusia. Jadi untuk menemukan ini, biasanya manusia itu memerlukan proses yang panjang, melakukan uji coba di lab berkali-kali, baru sampai akhirnya dia menemukan sesuatu yang berhasil. Lalu yang ketiga ada innovation. Nah, kalau innovation ini adalah pengembangan, ini baru juga, tapi pengembangan dari discovery dan invention. Oke, untuk lebih mudahnya ibu kasih contoh ya. Misalkan discovery, contohnya adalah penemu benua Amerika itu kan Columbus kan. Sebelum Columbus nemuin benua Amerikanya udah ada belum? Sudah ada. Cuma nunggu ditemuin oleh siapa? Oleh Columbus. Itu makanya disebutnya discovery. Udah ada, tinggal nunggu ditemuin. Tapi waktu Columbus nemuin benua Amerika, dia nemuin sesuatu yang baru nggak? Iya, walaupun aslinya udah ada, tetap Columbus itu disebutnya penemu benua Amerika. Invention itu contohnya adalah yang paling mudah, mesin uap. Nah, James Watt untuk nemuin mesin uap, dia perlu ngetes berkali-kali, latihan di lab, ngulang-ngulang segala macam, sampai akhirnya dia nemuin mesin uap yang pas. Nah, innovation kan tadi pengembangan dari invention atau discovery ya. Jadi innovation tuh contohnya misalkan inventionnya adalah mesin uap, innovationnya misalkan kereta, mobil. Maksudnya gimana Bu? Maksudnya adalah gara-gara mesin uap kan tadi invention ya, akhirnya muncul ide baru, yaitu misalkan buat mobil, buat kereta api. Nah, itu innovation. Nah, ini juga udah ibu sediakan tabel buat kamu, memudahkan kamu ngebedain antara discovery dan invention. Lagi faktor intern lainnya yang menyebabkan perubahan, yaitu adanya konflik atau pemberontakan di dalam masyarakat. Nah, ternyata konflik ini bisa bikin masyarakat berubah ya. Nah, apa itu konflik? Konflik adalah kondisi di mana terdapat dua pihak atau lebih yang saling bertikai. Mereka bertikai itu penyebabnya karena ada perbedaan kepentingan atau tidak ada kesepakatan dari perbedaan-perbedaan tersebut. Jadi pada akhirnya mereka harus berkonflik. Nah, berdasarkan posisi pelakunya, konflik itu jadi dua, yaitu ada vertikal dan horizontal. Kata kunci dari vertikal adalah dia konfliknya disebabkan atau orang yang melakukan konfliknya itu adalah memiliki tingkatan atau hierarki yang berbeda. Contohnya misalkan antara atasan dan bawahan. Nah, atasan, bos deh bilangnya lebih gampang. Antara bos dan karyawan. Nah, bos itu kan atasan, karyawan itu kan bawahannya. Kalau bisa kita lihat itu mereka strukturnya beda kan? Atau dalam kehidupan kalian sehari-hari, contohnya konflik antara guru dengan murid. Nah, guru dengan murid kan strukturnya beda. Nah, kalau konflik horizontal, kata kuncinya konfliknya terjadi terhadap individu atau kelompok yang memiliki kedudukannya tuh sama, jadi nggak ada yang lebih tinggi atau lebih rendah. Contohnya misalkan kayak kamu berkonflik sama temenmu, kamu dengan temenmu itu statusnya sama kan, tidak ada yang lebih tinggi. Atau konflik antar warga, konflik antar rekan kerja, itu termasuk konflik horizontal. Nah, konflik yang vertikal ini bisa menimbulkan gerakan revolusi atau pemberontakan yang pada akhirnya mengubah sistem pemerintahan. Nah, contohnya misalkan dulu ada namanya G30S PKI. Ini kan konflik antara orang yang pro atau kontra terhadap PKI dengan pemerintah kan. Nah, gara-gara konflik ini Indonesia mengalami perubahan dalam sistem pemerintahan. Apa perubahannya? Perubahannya adalah yang dulu komunis atau partai PKI itu diperbolehkan, sekarang tuh sudah
dilarang, sudah tidak diperbolehkan di Indonesia. Nah, itu contoh perubahan yang gara-gara konflik ada perubahan sistem pemerintahan. Nah, contohnya apa lagi? Contohnya itu adalah pada masa reformasi 1998. Nah, ini ada konflik antara siapa? Antara masyarakat dengan pemerintah pada saat itu. Pemerintah yang dipimpin oleh Presiden Soeharto. Nah, karena apa konfliknya ya? Karena rasa ketidakpuasan masyarakat pada saat itu, yaitu baik kondisi ekonomi, sosial, terus pemerintahan yang banyak korupsinya. Nah, akhirnya apa? Gara-gara ada konflik ini, ada reformasi ini, akhirnya sistem pemerintahan Indonesia berubah. Jadi lebih demokrasi, lebih dengerin apa kata rakyat, bukan berdasarkan otoriter. Nah, faktor internal kita udah semua tadi ya. Sekarang kita masuk ke faktor eksternal. Nah, contoh faktor eksternal lainnya adalah interaksi dengan lingkungan alam. Nah, ini biasanya menyebabkan kita beradaptasi terhadap lingkungan alam kita. Jadi berubahnya itu karena lingkungan alam sekitar kita. Contohnya misalkan sekarang lagi hot-hotnya isu global warming kan. Nah, karena ada isu seperti ini, maka kita harus ngapain? Kita harus menyesuaikan diri biar global warmingnya nggak tambah parah. Dengan cara apa? Banyak caranya. Misalkan contohnya kayak lebih berhemat menggunakan listrik. Yang tadinya mungkin kamu colok-colok itu gampang-gampang aja, tapi sekarang karena kamu peduli terhadap lingkungan, kamu lebih hemat listrik. Atau mengubah mobil-mobil menjadi mobil listrik yang dianggap lebih emisinya lebih kecil. Nah, kenapa masyarakat mau melakukan ini? Ya karena dia cinta sama bumi, cinta sama alam, nggak mau alamnya rusak. Kemudian interaksi dengan kebudayaan masyarakat lain. Nah, ini bisa melalui banyak cara ya, dengan cara yang baik atau dengan cara sukarela. Itu bisa dengan entertainment di ekonomi maupun perdagangan, atau dengan cara yang dipaksa itu melalui peperangan. Contoh yang secara sukarela tuh contohnya adalah di bidang K-pop. Kalau yang Jepang-Jepangan juga ada kan. Nah, gara-gara kita misalkan suka nonton K-drama, terus kita juga suka K-pop, lagu-lagunya, suka nonton variety show-nya, akhirnya kita terpengaruh jadi apa? Jadi selera makannya suka yang olahan campuran Korea-Koreaan, dari bajunya, dari barang-barang yang dipakai mau samaan kayak artis idola kita. Nah, itu contoh berubah karena berinteraksi dengan masyarakat lain. Kalau peperangan bagaimana berubahnya? Nah, kalau peperangan itu kan biasanya pihak yang kalah tuh harus ikut apa kata pihak yang menang kan. Nah, oleh karena itu terjadi perubahan sosial di dalam masyarakat. Nah, contohnya kayak Indonesia dulu zaman dijajah Jepang, ya ikut aturan Jepang, pakai mata uang Jepang semuanya. Nah, ini kenapa kita melakukan itu ya? Karena kita pada masa dijajah ngikutinnya itu terpaksa, bukan secara sukarela. Nah, selain faktor pendorong, ada juga faktor penghambatnya. Nah, ini faktor penghambatnya. Karena kurang hubungan dengan masyarakat lain, sehingga dia sulit menerima perubahan atau bahkan menolak. Pengembangan iptek yang lambat, jadi dia selalu ketinggalan informasi. Sikap masyarakat yang tradisional, jadi masih memegang teguh tradisi, jadi tidak mau berubah. Ada kepentingan lain yang tertanam, misalnya ada hal-hal tertentu. Kemudian rasa takut terhadap perubahan, takutnya malah budayanya hilang, itu juga boleh. Terus berprasangka buruk terhadap hal-hal yang sifatnya asing, jadi dia nggak mau nerima sama sekali suatu hal yang asing. Hambatan ideologis, adat atau kebiasaan, dan nilai-nilai sosial mengenai baik atau buruk. Nah, ini faktor penghambatnya ya. Nah, bagaimana dampak perubahan sosial? Dampaknya ada yang positif dan negatif. Kita bahas yang positif dulu ya.
Yang pertama, pola pikir kita jadi maju dan semakin terbuka. Jadi kita jadi open minded. Kenapa bisa begitu? Karena iptek kan makin maju, makin meningkat. Jadi kita tidak percaya terhadap sesuatu yang berbau tahayul. Kita lebih percaya terhadap sesuatu yang bersifat ilmiah. Nah, apa ciri-ciri orang yang open minded? Ciri-ciri orang open minded adalah dia mampu bertoleransi atau menghargai perbedaan yang ada dalam masyarakat. Nah, yang kedua, terbukanya mobilitas sosial. Masih ingat dong pelajaran kelas 8 mobilitas sosial? Ya, mobilitas sosial adalah perpindahan posisi atau kedudukan seseorang. Jadi bisa lebih tinggi atau lebih rendah ya daripada sebelumnya. Nah, kemudian ini contoh dari mobilitas sosial, dampak yang positifnya. Misalkan zaman dahulu, zaman penjajahan, itu yang bisa mengalami mobilitas sosial itu hanya orang-orang tertentu saja. Seperti contohnya misalnya golongan terpandang atau masyarakat orang barat aja. Nah, kita sebagai orang pribumi itu sulit sekali mengalami mobilitas sosial, bahkan nggak ada kesempatan. Tapi sekarang setelah kita merdeka, semua orang memiliki kedudukan yang sama, asal mau berusaha kerja keras itu bisa mengalami mobilitas sosial menuju kesuksesan. Jadi yang tadinya tertutup sekarang jadi terbuka. Nah, contoh positif lainnya adalah meningkatnya pengakuan terhadap HAM. Jadi dulu itu penduduk atau masyarakat tuh tidak punya hak untuk memberikan aspirasinya atau suaranya. Nah, sekarang karena sudah berubah menjadi lebih demokrasi, semua orang bisa menyuarakan pendapatnya, idenya. Nah, apa yang sudah diakui haknya. Apa yang menjadi hak asasi manusia kita? Ini contohnya ada kehidupan yang aman, bebas berpendapat, ngasih suara dalam pemilu, mendapatkan fasilitas pendidikan yang baik, dan menikmati hiburan. Sekarang dampak negatif dari perubahan sosial ya. Perubahan sosial tidak hanya positif, tapi juga berdampak negatif. Nah, salah satunya adalah terjadinya kesenjangan sosial. Apa itu kesenjangan sosial? Kesenjangan sosial adalah ketidakmerataannya kemampuan signifikan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Contohnya ini nih, kayak ada apartemen-apartemen mewah tapi bersebelahan dengan lingkungan kumuh. Atau yang lebih ekstrimnya ini. Pertanyaan, kenapa terjadi hal seperti ini sih? Ya, ini ternyata karena ada sifat yang bebas dan terbuka dalam berbagai aspek kehidupan. Jadi kalau orang kaya ya dia punya hak, atau dia mampu ya dia bisa beli hal-hal mewah seperti ini. Tapi kalau orang yang tidak mampu, dia jadi apa? Ya dia menikmati hal yang dia punya aja. Akhirnya terjadi atau terciptalah kesenjangan. Ini biasanya dilakukan oleh masyarakat yang emang dari awal memiliki modal yang besar. Jadi dia penguasa ekonomi. Sedangkan sisanya yang tidak memiliki modal, dia hanya pekerja biasa. Nah, akhirnya terciptalah kesenjangan. Lalu dampak negatif lainnya adalah munculnya perilaku negatif di masyarakat. Contohnya adalah pergeseran nilai dan norma. Seperti gotong royong yang sudah kian memudar. Nah, sekarang orang lebih memilih untuk menghindari gotong royong. Jadi kayak gak apa-apa deh kita bayar keamanan atau bayar tugas kebersihan, tapi gak mau ada acara gotong-gotong royong. Jadi dianggap gotong royong itu udah hal yang tidak penting. Padahal dulu itu adalah jadi ciri khas bangsa kita. Nah, perilaku negatif lainnya adalah ada pencurian, kemudian penipuan, scamming nih ya, dan juga premanisme. Kenapa terjadi hal-hal tersebut, hal-hal yang melanggar hukum ini? Ini terjadi karena desakan ekonomi. Ini berhubungan dengan di slide sebelumnya yang senjangan. Nah, orang-orang yang di tahapan bawah, dia akan apa? Dia pasti ketika dia tidak punya uang sama sekali, dia pasti akan berusaha mati-matian gimana untuk dapatkan uang. Nah, salah satu caranya dia menggunakan hal yang sifatnya negatif.
yang melanggar hukum. Lalu yang terakhir adalah faktor gaya hidup. Jadi muncul gaya hidup, standar hidupnya tinggi tapi kemampuan ekonominya rendah. Jadi ini tadi ya yang memicu timbulnya hal-hal yang negatif. Tapi gimana kalau dengan orang yang kemampuan ekonominya tinggi? Nah, biasanya orang memiliki kemampuan ekonomi yang tinggi ini dia biar diakui, biar dianggap, dia akan melakukan hedonisme. Hedon. Nah, hedon itu artinya kebendaan. Contohnya seperti apa orang yang hedon? Melakukan pergaulan bebas, mengkonsumsi narkoba, jadi biar dianggap keren tuh ya. Kemudian sering pergi ke hiburan-hiburan malam. Nah, ini juga faktor negatif dari perubahan sosial. Nah, di sini kamu bisa mengidentifikasi di dalam beraktivitas 1. Coba ada yang tahu nggak? Kalau berdasarkan waktunya, pandemi COVID-19 itu masuk ke apa? Ya, revolusi. Kenapa revolusi? Karena berjalannya sangat cepat. Kalau berdasarkan cakupannya, termasuk apa ya COVID-19? Ya, perubahan besar. Kenapa perubahan besar? Karena meliputi hampir seluruh masyarakat dunia, dan aspek yang terkena dampaknya pun semua aspek, tidak hanya 1 atau 2 aspek. Kalau berdasarkan perencanaannya, ini adalah contoh perubahan. Ya tentu saja tidak direncanakan. Mana ada yang rencanain COVID itu kan musibah jatuhnya, penyakit. Berdasarkan arah perkembangannya, ya bisa progres, bisa regres, tergantung dari alasanmu. Bu, regres. Kenapa bisa regres? Ya karena ketika COVID kita nggak bisa kemana-mana, hanya stay di rumah, semua dilakukan di rumah. Kayak sistem pendidikan aja mengalami kemunduran ketika zaman COVID. Bu, bisa progres gimana Bu? Bisa dong, karena COVID akhirnya orang yang stay at home itu harus ngapain? Mereka harus berpikir kreatif gimana mampu bertahan hidup dan lain-lain. Oke, ini bisa kalian jawab sendiri ya. Oke, terima kasih. Kita sudah belajar bab 1 subbab A kelas 9. Silakan kalau ada yang ingin tanyakan, boleh ditanyakan di kolom komentar ya. Semoga sukses buat kalian semua. Terima kasih. Bye bye. Waalaikumsalam.